Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Novalaska. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya dan siapa saja yang berhasil mengikutinya. Mari kita simak videonya. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah sirriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab, di mana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertama-tama Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak beliau untuk memeluk agama Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama kali masuk Islam. Mereka adalah Siti Khadijah binti Khuwailid atau Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harisah, hamba sahaya atau budak beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat beliau. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar menjadi bersemangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang yang masuk Islam. Dengan karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disayangi, dan berbudi baik, sehingga banyak para tokoh kaum Quraisy selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam bisnis dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa para sahabat masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian diikuti oleh kaum kafir Quraisy lainnya, yaitu sahabat Bilal bin Rabah, Abu Ubaidillah, Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Mas'un, Qudamah bin Abdullah, Ubaidillah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid, dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab atau saudari perempuan dari Umar bin Khattab, Habab bin Hars, Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama kali masuk Islam.
Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya guna untuk menghindari ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal yang berupa siksaan dan ancaman dari kafir Quraisy, keimanan mereka juga diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima oleh Nabi Muhammad juga bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Walaupun dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya bersifat personal, namun beritanya sudah terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkan karena Nabi Muhammad saat itu belum menentang agama dan Tuhan-Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan uhwah atau persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas. Kemudian baru turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan para kaum kafir Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dan hikmahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.